Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Listianto Kuni di channel di sini. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran seputar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Lebih tepatnya di bab 2, kelas 10, yaitu tentang peran dan fungsi Pancasila. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian dapat mengetahui video-video pembelajaran terbaru dari YouTube channel saya. Oke, baik, langsung saja kita menuju ke materinya. Oke, di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang materi fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, kompetensi dasarnya adalah 3.2, yaitu menganalisis fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa negara Indonesia. Kemudian yang 4.2 yaitu menyaji hasil analisis fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya di sini, setelah mengamati video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat yang pertama memahami makna Pancasila, kemudian yang kedua memahami fungsi Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian yang ketiga memahami peran Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian yang keempat mengetahui makna sila-sila Pancasila, kemudian yang kelima mendeskripsikan sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila, dan yang keenam mengetahui nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, kita memasuki materi pengertian Pancasila. Pancasila, yang berarti 5 dasar atau 5 asas, adalah nama dasar negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Dalam buku Sutasoma, istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sandi yang kelima, yaitu dari bahasa Sanskerta, juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Nah, Pancasila secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya alas atau dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Di dalam agama Buddha juga terdapat istilah Pancasila yang ditulis dalam bahasa Pali, yaitu Pancasila, yang artinya 5 larangan atau 5 pantangan sebagai berikut, yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, kedua, tidak boleh mencuri, ketiga, tidak boleh berjiwa dengki, yang keempat, tidak boleh berbohong, dan yang kelima, tidak boleh mabuk, minuman keras, atau obat-obatan terlarang. Nah, pengertian Pancasila secara terminologis, istilah Pancasila dipergunakan oleh Insinyur Soekarno yang dicetuskan dalam pidatonya di dalam sidang BPUPKI atau Dokuritsu Zumbi Kosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan identitas negara Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lain. Kemudian pengertian Pancasila secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Nah, masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara di Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno.
Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian, keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai suatu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Nah, sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksudkan dasar negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis, terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Kemudian kita memasuki ke fungsi dan peran Pancasila. Fungsi dan peran Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan atau pedoman hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan berdiri dengan kokoh tanpa adanya suatu dasar negara yang kuat dan tidak akan mengetahui kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu negara tidak akan tergoyahkan dalam menghadapi suatu permasalahan yang datang, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, adapun fungsi dan peran Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, istilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama yaitu sebagai dasar negara atau filosofi Grundslag Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila dijadikan dasar dalam berdirinya NKRI dan digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara atau penyelenggaraan negara. Nah, pengertian Pancasila sebagai dasar negara ini sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada dan seterusnya. Selanjutnya, Pancasila sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut dijelaskan dalam wujud sebagai macam aturan-aturan dasar atau pokok seperti yang terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk pasal-pasalnya yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu berbagai instrumen perundang-undangan sebagai hukum tertulis dan dalam wujud konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai hukum dasar tidak tertulis. Nah, penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Republik Indonesia adalah negara Pancasila. Hal ini mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh peraturan perundang-undangan. Nah, mengenai hal ini, Kardi Dipyodo dalam bukunya di tahun 1979
Ini menjelaskan bahwa negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga negara Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab, agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir batin selengkap mungkin. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa atau keadilan sosial. Kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, sebagaimana yang ditujukan dalam ketetapan MPR nomor 2 /MPR/1979, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara kita, setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah serta tujuan yang ingin dicapainya, sangat memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjung sebagai pandangan atau filsafat hidup. Dalam pergaulan hidup, terkadang konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu negara terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga harus berdasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan asas pemersatu bangsa, sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman. Nah, hakikat Bhinneka Tunggal Ika sebagai perumusan dalam salah satu penjabaran arti dan makna Pancasila menurut Notonegoro adalah bahwa perbedaan itu adalah kodrat bawaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Namun, perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan dan diperuncingkan, melainkan perbedaan itu untuk dipersatukan, disintesakan dalam suatu sintesa yang positif dalam suatu negara, kebersamaan negara, persatuan Indonesia. Nah, proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara yang disebut sebagai ideologi negara. Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa dan akhirnya menjadi pandangan dasar negara juga terjadi pada pandangan hidup Pancasila. Nah, Pancasila sebelumnya dirumuskan menjadi dasar negara dan ideologi negara. Nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia dalam adat istiadat, budaya, serta dalam agama sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dengan suatu pandangan hidup yang jelas, maka bangsa Indonesia akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan berbagai masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan persoalan lain dalam gerak masyarakat yang semakin maju. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warga negara karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau falsafah hidup bangsa berarti melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan Pancasila sebagai petunjuk hidup sehari-hari agar hidup kita dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Salah satu bentuk pengalamannya adalah menjunjung tinggi Pancasila, kemudian mematuhi peraturan-peraturan pemerintah dan menerapkan suatu contoh penerapan Pancasila. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini adalah sangat penting karena dengan demikian diharapkan adanya tata kehidupan yang
serasi atau harmonis. Bahwa pengalaman Pancasila secara utuh atau 5 sila tersebut adalah merupakan menjadi syarat penting bagi terwujudnya cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian memasuki yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara, yang dimaksud dengan istilah ideologi negara adalah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik individual maupun sosial dalam kehidupan kenegaraan. Ideologi negara menyatakan suatu cita-cita yang ingin dicapai sebagai titik tekanannya dan mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya. Pancasila adalah ideologi negara, yaitu gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara memiliki atau milik seluruh bangsa Indonesia, bukan ideologi milik negara atau rezim tertentu. Sebagaimana ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar negara, Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Nah, sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya atau culture bond yang berkembangan secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan secara paksaan, atau Pancasila adalah suatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi tersebut. Nah, menurut Alfian, kekuatan ideologi tergantung pada kualitas 3 dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki 3 dimensi tersebut. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat di mana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya. Paling tidak, nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahirannya. Kemudian yang kedua, dimensi idealisme adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu maupun memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Mempengaruhi artinya ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Kemudian mempengaruhi berarti pendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsir-tafsir terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita-realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zaman. Dengan demikian, Pancasila merupakan sebuah ideologi yang tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual.
Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah. Dan yang ketiga, memiliki atau milik seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bagi rakyat Indonesia sangat penting, artinya karena merupakan pegangan yang mantap agar tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun, bahkan dalam era globalisasi. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Lahirnya Pancasila bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Pancasila sendiri pada hakikatnya digali dari kebudayaan Indonesia sendiri yang merupakan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, Pancasila dalam pengertian ini adalah bahwa sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas. Artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Dan kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan nasional Pancasila atau Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan nasional Pancasila. Sebagai cita-cita dan tujuan nasional berarti bahwa cita-cita luhur bangsa Indonesia tegas termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perjuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia sesuai yang terdapat dalam alinea kedua dan keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila disahkan bersama dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI ini merupakan wakil-wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur tersebut. Nah, perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. Nah, kita memasuki ke makna sila-sila Pancasila. Yang pertama, arti dan makna sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama. Maknanya adalah yang pertama, mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima, sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kemudian makna yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Kemudian yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama. Kemudian yang keempat, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama. Kemudian yang kelima, bertoleransi dalam beragama
Dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agamanya masing-masing. Dan yang keenam, negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama. Kemudian sila yang kedua atau arti dari makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, maknanya adalah menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Dan yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Kemudian sila yang ketiga atau arti dan makna sila persatuan Indonesia. Yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua adalah cinta bangsa dan tanah air, yang ketiga adalah menggalang persatuan dan kesatuan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Memasuki arti sila keempat atau arti dan makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama adalah hakikat sila ini adalah demokrasi. Kemudian yang kedua, permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu didasarkan tindakan bersama. Kemudian yang ketiga, dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Kemudian arti sila kelima atau arti dan makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Kemudian yang kedua, seluruh rakyat, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Kemudian yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, kemudian kita memasuki ke sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila merupakan suatu keharusan bagi bangsa Indonesia. Nah, sikap positif dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu yang pertama adalah menghormati anggota keluarga, yang kedua adalah menghormati orang yang lebih tua, yang ketiga adalah membiasakan hidup hemat, yang keempat tidak membeda-bedakan teman, yang kelima membiasakan musyawarah untuk mufakat, kemudian yang keenam menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, dan yang ketujuh membantu orang lain yang kesusahan sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Kemudian yang materi selanjutnya adalah nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun nilai yang terkandung dalam Pancasila yang pertama adalah nilai dasar. Nah, nilai dasar ini adalah merupakan nilai yang bersifat sangat abstrak, umum, dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental, adalah merupakan penjabaran nilai dasar yaitu arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu. Sifatnya kontekstual, harus disesuaikan dengan tuntutan zaman, seperti tertuang dalam undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintahan lainnya. Kemudian, nilai yang ketiga adalah nilai praksis. Adalah nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kerukunan hidup beragama, silaturahmi antar agama beragama, umat beragama, dialog antar umat beragama, toleransi, dan saling menghormati antar umat beragama.
Oke, baik. Demikian video pembelajaran tentang materi peran dan fungsi Pancasila. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.